Yang kedua, Isra Mi'raj kita akan lihat dari sisi kajian ilmu sosial. Pertama, para ulama sudah meyakini bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi kepada Nabi Muhammad itu kaitannya dengan kesedihan yang dihadapi oleh Rasulullah, kebahagiaan. Apa yang menjadikan Rasul tetap bertahan? Sudah sejak awal kafir ini ingin membunuh Nabi Muhammad, ingin menyakiti Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mampu. Kenapa? Ada dua orang yang menghalangi. Pertama, Abdul Muttalib. Dia adalah tokoh yang dihormati, semuanya hormat, nggak ada yang tidak menghormati Abdul Muttalib. Yang kedua, karena ada Khadijah. Nggak ada orang yang bisa melawan Khadijah, meskipun dia perempuan, tapi dia perempuannya rijal, uangnya banyak, pengaruhnya besar. Apa yang dia tidak miliki? Orang tunduk hormat kepada Siti Khadijah. Ternyata Allah berkehendak lain. Abdul Muttalib pun kembali kepada Allah, Siti Khadijah pun wafat pada waktu itu. Rek tersedih kumaha. Ketika Kanjeng Nabi melakukan Isra Mi'raj atas sebagai penghormatan dan pelipur lara bagi Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mendapatkan 4 kecerdasan. Pertama yang didapatkan oleh Rasul adalah kecerdasan fisik. Itu sudah kesempurnaan dalam teknologi. Kenapa disebut teknologi yang maha sempurna? Kita tahu Kanjeng Nabi itu orang yang hidup di masa dulu, tapi Rasulullah orang pertama yang bisa menikmati pesawat yang mungkin sampai saat ini belum ada. Nah, kalau sekarang ada yang disebut dengan pesawat ulang-alik kapsul. Jadi kapsul itu pesawat reka antariksa dalam bentuk seperti kapsul. Kalau ingin berangkat ke sana, kita cukup ngagoler, berem, langsung ditutup. Wah, bledug gue, entah belando, atau apa ya badannya? Yes, ujung-ujung telepon, udah nggak senepi di Mars. Oh, itu kan kecepatan cahaya yang dipakai. Nah, kalau orang sekarang pakai itu, maka Muhammad 1400 yang silam sudah panghelana menikmati itu. Nah, berarti kan Isra Mi'raj adalah gambaran masa depan kan? Gambaran masa depan. Nah, makanya itulah salah satu kecerdasan berupa pesawat cahaya yang disebut dengan buruk. Anda tafsirkan buruk itu apa? Kilat. Berarti kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah adalah pesawat cahaya. Kilat. Kumaha kilat? Yang kedua, ketika Kanjeng Nabi Muhammad sebelum berangkat Isra Mi'raj, Rasulullah itu dioperasi. Dan operasi yang dilakukan pada waktu itu adalah operasi super hebat. Rasulullah dioperasi oleh 2 makhluk cahaya dan dibedel dadanya dan diambillah suatu bentuk hitam dari hati. Kenapa? Karena mungkin itu suatu konversi Kanjeng Nabi akan melakukan perjalanan yang bersifat cahaya. Dan mungkin operasi yang dilakukan waktu itu ada sekarang, tapi Kanjeng Nabi sudah pertama kali melakukan teknologi canggih berupa operasi. Itu kan kecerdasan fisik. Yang ketiga, bahwa Rasulullah itu bisa membuktikan bahwa alam itu adalah multiverse, artinya bertingkat-tingkat. Ada alam asud, bidang datar, bidang horizontal. Naik ke luhur, nepi ke awang-awang, nepi ke langit, itu sudah berubah kepada alam malakut. Akan masuk ke alam jabarut, masuklah ke alam lahut. Ketuhanan sudah tidak bisa dijemput oleh siapapun, hanya masuklah ke alam hahut. Hahut itu sudah sampai kepada makom yang tidak bisa ditempuh oleh siapapun, hatta Jibril sekalipun. Itu berarti kan tingkatan-tingkatan alam multiverse. Terus kecerdasan selanjutnya, Rasulullah itu kan melakukan telecommunication super canggih, komunikasi masa depan yang mungkin hanya ada sekarang di akhir zaman. Dan Rasul 1400 abad yang silam sudah melakukan itu, yaitu teknik rekaman, video call, atau mungkin hal-hal yang seperti itulah. Bagaimana ketika Rasulullah berangkat ke Al-Aqsa Ul-Anan, sepulangnya kan Rasul ditanya, ya, apa benar kamu sampai ke Al-Aqsa? Kata orang-orang kafir, betul. Coba ceritakan berapa pintu Al-Aqsa, ada apa di sana? Maka Rasul cukup dengan melihat tangan, dan Rasul menceritakan ada berapa pintu Al-Aqsa, ada berapa pedagang di situ bahkan termasuk baju yang dijual, price harga-harga dengan jelas disebutkan oleh Rasulullah. Cukup dengan melihat telapak tangan. Itu adalah teknologi canggih yang luar biasa. Subhanallah. Maka wajar saja kalau Allah mengkisahkan Isra itu dengan bahasa subhanalladzi asra, karena super canggih. Terus yang keempat, kecerdasan fisik yang selanjutnya adalah teknologi rekayasa masa atau waktu.
Maka kalau sekarang Anda nonton di film ya, ini meskipun hanya film ya, maka waktu itu kan bisa dimanipulasi kan, punya yang disebut dengan mesin waktu. Meskipun itu di film, tapi Rasulullah sudah melakukan itu sejak awal. Nah, seperti apa? Kan Rasulullah perjalanannya lintas waktu kan. Ketika Rasulullah Isra, maka dia bertemu dengan Nabi Adam, maka dia bertemu dengan manusia-manusia masa lalu, dan bertemu dengan manusia-manusia akan datang, hatta surga neraka dikunjungi dan melihat kejadian yang memang bakal terjadi. Itu kan teknologi waktu, berarti luar biasa. Itulah kesempurnaan kecerdasan fisik yang dialami oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Berapa kali kita harus mengucapkan subhanallah. Makanya salah satu amalan yang sunat dibaca, kata Rasulullah, adalah memperbanyak tasbih di bulan Rajab ini. Kenapa? Seperti ini kakak sebagian kita bahas. Yang kedua, Rasulullah itu mencapai kesempurnaan untuk kecerdasan emosional. Anda bisa bahagia dengan melakukan traveling, perjalanan, curug trekel, tapi jauh semua itu dibandingkan dengan kecerdasan emosi yang didapatkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu sudah mendapatkan suatu rekreasi yang tidak mungkin dijangkau oleh rekreasi oleh siapa. Maka Rasulullah rekreasinya membahagiakan emosinya sampai ke Palestina yang sebelumnya belum pernah diinjak, sampai ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan sampai ke hadrah Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai ke surga, bahkan ngintip juga sampai ke neraka. Itu adalah suatu rekreasi yang super canggih. Bagi orang yang marifat, nggak ada kebahagiaan dibandingkan dengan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa yang didapatkan oleh Rasulullah? Kecerdasan ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW melakukan perjalanan suci atau Isra Mi'raj itu adalah suatu perjalanan suci yang dilakukan dalam keadaan suci, karena sebelumnya juga harus disucikan dulu dan disertai oleh makhluk suci. Ingat, salah satu yang menemani, yang bertindak sebagai guide Rasulullah adalah malaikat Jibril. Apa Jibril? Allamahu syadidul quwa, yang mendidik Rasulullah, seorang makhluk yang syadidul quwa, yang super dahsyat, yang super gagah. Siapa dia? Malaikat Jibril. Dia yang selalu memberikan pengetahuan pertama kali, bahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan sebagainya. Itu siapa yang bawa? Jibril. Makanya Jibril disebut malaikat ilmu pengetahuan. Kalau dalam bahasa filsafat disebut akal ke-10. Peristiwa Isra Mi'raj itu menjadikan Rasulullah mendapatkan pengetahuan yang luar biasa. Bukan hanya untuk Rasulullah, bekal untuk kita. Makanya Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, innal Isra'a ta'limun lil ummah. Bahwa Isra sebagai sarana media pembelajaran. Kita ucapkan subhanallah. Yang keempat, peristiwa Isra Mi'raj yang didapatkan oleh Rasulullah adalah kecerdasan spiritual. Karena kita pahami bahwa semua manusia itu harus mencapai satu titik sempurna di dalam spiritualnya. Di dalam bahasa hakikat, dalam bahasa hikam, kesempurnaan manusia disebut ma'rifat. Kalau dalam bahasa Johar Maknun, hadratil irfani. Hadratil irfan adalah titik akhir, destinasi ilmiah bagi kita manusia. Jadi orang teh kudu nepi kana hadratil irfan, titik terakhir. Udah kan dituna eta teh titik terakhir, titik klimaks daripada kesempurnaan pengetahuan seseorang. Ma'rifat. Tapi Rasulullah sudah mencapai ma'rifat yang maha sempurna. Berarti Rasulullah sudah mendapatkan kecerdasan spiritual yang maksimal. Ingat, tahapan ilmu itu ada 3. Satu, tahapan ilmu yakin. Sebelumnya kita belum tahu sesuatu, terus Anda belajar dengan saya sampai Anda meyakini suatu pengetahuan itu, sampai mengatakan maka pengetahuan Anda saat itu disebut dengan ilmu yakin. Artinya suatu pengetahuan yang bisa mengantarkan Anda menjadi yakin. Maka kalau terus diasah ilmu pengetahuan, akan masuklah kepada tahapan pengetahuan yang kedua. Naon, masuk ke tahapan hakul yakin. Artinya hak itu kebenaran, kebenaran betul-betul yang bisa mengantarkan kepada sebuah keyakinan. Tapi itu belum maha sempurna. Maka Rasulullah masuklah ke tahapan yang ketiga. Apa? Ainul
yakin, betul-betul ain, naon ain katingali ku panon. Ainul yakin itu adalah tahapan terakhir daripada sebuah ilmu pengetahuan, dan itulah yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Sudah melakukan komunikasi, sudah melakukan ngobrol-ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ainul yakin. Itu disebut dengan kecerdasan spiritual yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Apakah kita bisa mendapatkan itu? Bisa, dengan belajar, terus kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Naon? Isra wal Mi'raj. Ya sudah, karena Nabi itu sudah, Allah itu sudah menyediakan fasilitas kendaraan hampir persis sama dengan yang dikendarai oleh Rasulullah, cuman dalam bentuk yang berbeda. Kalau Rasulullah mengendarai secara fisik ke sana, kalau kita pun bisa disediakan inalah minina naon sholat, karena sholat as-sholatu mi'rajul mu'min, kata Rasulullah. Sholat adalah sarana transportasi untuk menempuh perjalanan suci menuju kepada ainul yakin. Tarolat teh sing penting ke ari Isra Mi'raj. Lot cucup teh balik peringati aing tas Isra. Ya. Nah, jadi berarti kita pun bisa melakukan itu dengan kadar yang berbeda.